Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan kita bisa masih berada di rumah masing-masing. Selawat serta salam terlupa pula kita kirimkan kepada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dinamika Pembangunan di Indonesia. Adapun terdapat 6 poin. Di dalam 6 poin ini terdapat 4 pemateri dan 1 moderator. Sebelum saya mempersilakan kepada teman-teman kelompok saya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Murniati sebagai moderator. Pembaca materi pertama dan kedua itu yang bernama Elma Yanti, yang akan membahas mengenai menyusul bangsa Indonesia dan peranan ilmu sosial dalam penyembuhan krisis di Indonesia. Poin ketiga dan keempat itu akan dibawakan oleh saudari Andi Otmar Mangamparang mengenai perubahan tata nilai dalam masyarakat dan demokratisasi dinamika pembangunan di Indonesia. Poin kelima itu dibawakan oleh Rizky Amelia mengenai budaya entrepreneur dalam menghadapi era globalisasi. Dan poin keenam dibawakan oleh saudari Isma Yuni mengenai kepemimpinan dalam masyarakat multikultural. Baiklah, saya mempersilakan kepada pemateri untuk membacakan setiap materinya. Kenalkan, nama saya Elma Yanti, NIM 1922, dan saya akan membawakan materi pertama dan kedua. Yang pertama, mengolah bangsa Indonesia. Pemerintahan terus mendorong pengembangan hilirisasi di sektor industri untuk meningkatkan nilai tambahan baku di dalam negeri. Salah satunya sektor prioritas yang paling dipacu adalah industri pengolahan kakao. Guna mencapai sasaran tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perkantoran. Pengolahan kakao pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan kebun kakao, salah satunya wilayah mencapai salah satu manfaat pembangunan wirausaha baru di wilayah Jawa Tengah. Industri perseraukan kakao mempunyai peranan penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Yang kedua, peranan ilmu sosial. Dalam peranan ilmu sosial penyembuhan krisis di Indonesia, ilmu pengetahuan sosial dan humanitas di Indonesia sejati masih dalam keadaan krisis identitas. Penyebabnya adalah sejak masa kolonial perspektif orientalisme ilmuwan barat telah mematikan di identitas ilmu pengetahuan sosial dan mencerbuti dari ini dan mencabut dari akar masyarakat. Bangsa Indonesia, meskipun kebanyakan negara-negara di Asia dan Afrika tersebut Indonesia telah merdeka secara politik, namun para ilmuwan sosialnya masih gagal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sosial yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Menurut dalam kasus Indonesia selama Orde Baru, yaitu pemerintahan mempertahankan imajinasi dan kebudayaan yang bersifat unik atau khas. Kemudian pemerintahan juga memandang masyarakat dan kebudayaan Indonesia sendiri seperti terang dari konteks yang bersifat lokal. Nama saya Rizky Amelia dari kelompok 3 yang membahas materi tentang budaya entrepreneur dalam menghadapi era globalisasi. Ada beberapa penyebab seseorang menjadi entrepreneur. Salah satunya karena bosan dengan pekerjaan perkantoran yang kurang bebas dan terlalu banyak aturan. Selain itu, menjadi seorang entrepreneur adalah panggilan jiwa. Banyak juga yang sudah mendapatkan pekerjaan mapan di perusahaan besar.
tetapi lebih memilih keluar hanya untuk menjadi seorang entrepreneur, yaitu seorang entrepreneur harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Pertama, kehilangan banyak waktu, yaitu banyak yang bilang bahwa menjadi entrepreneur waktu bebas, bisa sesuka hati kerjanya. Memang itu tidak sah, tetapi jika seorang entrepreneur yang baru merintis bisnisnya pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk memikirkan bagaimana bisnisnya bisa berkembang dan sukses. Kedua, yaitu selalu dihantui rasa takut. Rasa takut pasti pernah ada, apalagi bagi yang baru terjun di dunia entrepreneur dan minim pengalamannya. Yang ketiga yaitu siap menerima resiko. Resiko menjadi entrepreneur seperti ada resiko terbesar adalah gagal dan bangkrut. Bisa dibilang bangkrut ini menjadi makanan sehari-hari bagi entrepreneur, karena dalam dunia entrepreneur tidak bisa ditebak seperti dibohongi klien. Keempat yaitu kehilangan penghasilan tetap. Berani menjadi entrepreneur berarti berani kehilangan penghasilan tetap Anda. Jika bekerja sebagai karyawan, pasti gaji bulanan yang diterima akan tetap. Yang kelima yaitu mudah merasa jenuh. Saya kira di sini jika menjadi entrepreneur akan bisa bersenang-senang dan bahagia setiap harinya. Memang ternyata tidak seperti itu, apalagi jika Anda masih merintis bisnis dan belum mendapatkan keuntungan. Yang keenam yaitu rasa malas. Rasa malas dalam bisnis hanya akan menghasilkan dua hal, antara bisnis tidak berkembang atau mengalami kebangkrutan. Menjadi seorang entrepreneur yang sukses harus akan bisa mengalahkan rasa malas yang dimiliki. Sukses yang didapatkan akan tergantung pada beberapa semangat Anda dalam menjalankannya, yaitu kurang dukungan orang sekitar. Barangkali orang sekitar tidak mendukung keputusan Anda menjadi seorang entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayuni dengan NIM 1922115 dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam masyarakat multikultural. Kepemimpinan multikultural adalah cara seseorang untuk memimpin suatu lembaga yang menaungi berbagai macam agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Ini menjadi keragaman dalam pendidikan multikultural sehingga lembaga pendidikan akan lebih cepat berkembang dengan menggunakan konsep pendidikan multikultural. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tapi tak jarang dihampiri kritik. Salah satunya terkait karakteristik fisik. Dalam teori karakter, fisik yang terlihat tegap dan kuat dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik. Tentu Anda tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, belum tentu orang yang terlihat kuat punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang kedua adalah teori perilaku. Dalam teori perilaku, dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job center dan yang kedua adalah employee center. Job center adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan,
sedangkan Employed Center berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. Yang ketiga adalah teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Brenker ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tapi juga para bawahan. Adapun fungsi kepemimpinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua adalah fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif. Fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi di dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini, dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari makalah yang kami paparkan yaitu mengenai manusia merupakan unsur pokok dalam sebuah pembangunan di suatu negara. Pembangunan yang dilakukan baik secara fisik atau struktural maupun secara mental akan menciptakan sebuah fenomena yang ada pada masyarakat. Di Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sangat besar dalam menggerakkan masyarakatnya untuk melakukan pembangunan. Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacau peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.